Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada teman-teman semuanya, hari ini ada sesuatu yang akan mau kita bahas, yaitu mengenai Prezi. Bagaimana sih kita membuat sebuah template presentation mulai dari nol hingga menjadi sebuah template presentation yang dapat dipaparkan kepada khalayak ramai. Nah, namun sebelum itu, alangkah baiknya kita membuka sesi diskusi bersama atau sharing-sharing atau pembelajaran bersama ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan teman-teman bisa mengartikannya menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian saya berdoa semoga teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini tidak dalam keadaan kekurangan sesuatu apapun, sehingga dapat mengikuti diskusi atau pembelajaran hari ini dengan baik dan lancar, masuk ke dalam pikiran, kemudian dapat diimplementasikan dengan baik dan berguna bagi kedepannya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, hari ini kita seperti yang terlihat dalam layar, keadaan dari Prezi ini kosong melompong ya. Sebelumnya teman-teman bisa langsung klik pada bagian Ads Presentation, kemudian blank AI, judul jangan dimasukkan, karena jika tapi kalau misalkan judul itu tidak dimasukkan pasti error ya, maka butuh untuk dimasukkan, tapi di situ masukkan bebas aja, di situ mau masukkan judul apa dalam presentation, mungkin non atau empty. Kemudian nantinya teman-teman bisa menghapus semuanya. Untuk generate comment prompt itu jangan diisi, karena itu akan memberikan bantuan AI. Karena di sini kita pembelajarannya secara manual dari kita sendiri, maka kita harus mengosongi semua. Oke, kita di sini akan membuat sebuah template media pembelajaran atau template presentation yang bertemakan teknologi. Nah, untuk gambarannya sebenarnya saya sudah memiliki sketsa gambarannya. Namun alangkah lebih baiknya teman-teman nanti bisa menyaksikannya sendiri jadi seperti apa. Kemudian saya di sini juga sudah menyiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan, seperti halnya gambar atau simbol atau elemen-elemen yang dibutuhkan yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada lagi yaitu materinya, mungkin terkait definisi atau terkait ya yang berupa teks seperti itu. Kemudian ada juga format-format font yang akan saya pakai, dan kemudian ukurannya berapa. Nah, itu semua sudah saya siapkan, sekarang kita tinggal eksekusi. Langsung let's go. Pertama-tama di sini kita akan membuat background dulu ya, karena di sini backgroundnya kosong. Ini apa nih? Backgroundnya kosong nih. Background kita tambahkan. Maybe backgroundnya itu adalah background teknologi. Teknologi. Oke, setelah kita mengenter muncul blue screen, transparency blue screen, and we can writing about that, what happened. This is not normal, maybe. Yeah. Need help. Maybe this process loading, and if loading like this, that's so unique and maybe enough. Oh, that's so for so long. Oh my god, man. What happened? Halo. Maybe sambil kita menunggu. Nah, instrumen-instrumen tadi yang kedua yaitu mengenai teksnya dan ukuran, kemudian fontnya itu seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan dua font, yaitu font IBM Black Sans dan Work Sans, dengan ukuran yang bervariasi tergantung kebutuhan. Ya, nah yang tertinggi ini 49 untuk judul, terkecil ini 10-12 untuk definisinya, ya seperti itu. Kemudian nantinya saya ingin membuat sekitar 7 slide yang berisi mulai dari
slide pertama yang sebagai cover ya, sampai dengan slide ke-7 sebagai penutup. Oke, what happened? Maybe we can refresh. I'm so sorry. Oke, baik, tadi mohon maaf ada kesalahan teknis ya, karena sesuatu yang saya pencet membuatnya menjadi loading yang sangat lama, tapi tidak apa-apa, kita sudah memanfaatkan jeda waktu tersebut untuk yang sesuatu yang lebih baik gitu ya kan ya. Kita menjelaskan mengenai instrumen yang teks, kemudian sekarang kita akan masuk ke penjelasan mengenai instrumen yang berupa gambar yang sudah saya simpan, dan nantinya ini akan dijadikan sebagai komponen yang ada dalam template presentasi yang akan kita buat. Oke, jadi gambar-gambar tersebut tersimpan dalam My Library. Caranya dengan klik More and My Library. Cara menyimpannya gampang. Teman-teman sebelumnya mungkin syaratnya harus sudah pernah membuat sesuatu template ya. Kemudian template tersebut ada gambar. Nah, gambar di situ ternyata ini adalah sebuah gambar yang bagus, nantinya mungkin bisa dibutuhkan kembali. Nah, teman-teman bisa klik, kemudian ada gambar kotak gitu ya. Nah, itu nanti ada tulisannya kok. Nanti ada tulisannya di bawahnya, itu ada keterangannya. Ini library gitu. Oke. Nah, di sini ada 6 foto atau gambar yang saya simpan di sini sebagai komponen untuk membuat template presentation. Oke, selanjutnya yaitu kita akan langsung saja membuat frame terlebih dahulu ya. Ini adalah frame yang artinya menandakan bahwa slide pertama. Oke, kita akan paskan tengah, and boom, jadi. Kemudian kita akan membuat karena di sini tadi kan kita udah memberikan gambaran bahwa kita akan membuat 7 slide, maka kita akan membuat 7 frame. Karena masing-masing slide mewakili frame juga. Jadi satu frame itu artinya 1 slide. Kemudian urutannya juga harus diperhatikan ya. Frame yang sudah kita lakukan deklarasikan maka akan menjadi frame nomor 1. Jadi urutannya frame yang paling pertama itu akan menjadi nomor 1. Selanjutnya 2 dan seterusnya. Oke, kemudian kita membuat frame selanjutnya. Ya, tentu bentuknya akan mungkin lebih kecil. Oke. Maybe sebelumnya aku harus mengubah ini. Oke. Mengubah background dulu ya, karena di sini backgroundnya sangat silau. Coba ke ini mungkin lumayan bagus, biru-biru. Ya, biru-biru agak gelap gitu kan ya. Nah, ini teman-teman juga bisa membuat background di sini, tapi saya cukup di sini aja. Oke, mungkin kita perlu perkecil terlebih dahulu. Kita cepat aja ya, kita lakukan secara cepat. Oke. Nah, ini agak besar dikit ya kan. Oke. Oke, cukup, ini cukup. Ini kita tinggal kopas. Nah, kopas pun begitu. Kopas pertama kali akan menjadi urutan selanjutnya. Jadi urutan ini harus benar-benar diperhatikan oleh teman-teman ya. Nah, untuk yang ketiga akan ditaruh ke bawah aja. Oke, nanti alurnya akan melingkar seperti ini. Oke. Total ada 7 slide sekarang sudah.
ini yang kelima. Sepertinya ini butuh untuk diperbesar kembali. Oke. Nah, untuk bisa memindahkan semuanya, select aja secara langsung keseluruhan. Oke. Lanjut memilih ini yang keenam. Oke. Dan ini yang ketujuh. Oke. Sudah. Tujuh slide sudah jadi, sekarang tinggal eksekusi. Ini terlalu mepet gak sih? Iya dong, terlalu mepet kan? Oke. Terus ini juga seperti terlalu tinggi. Nah, mungkin bisa seperti ini aja. Oke, same. Oke, nanti konsepnya akan melingkar seperti ini ya berjalannya. Oke, kita contohkan saja mulai dari slide pertama. Kita akan melihat jalannya. Nah, oke, ke bawah, ke kiri, oke, ke kiri lagi, ke atas, pojok, oke, ke atas, sip. Untuk pergerakannya sudah sesuai dengan apa yang mau kita buat. Selanjutnya kita akan memasukkan elemen apa lagi, yuk. Nah, kita akan memasukkan terlebih dahulu teksnya yang mau kita buat ya. Kita di sini langsung saja. Kita posisikan ke tengah biar nanti menjadi sesuatu yang estetik. Oke, langsung kita masukkan elemen yang ada. Elemen yang ada, contohnya di slide pertama kan terisi dengan Python and Java, maka kita akan masukkan dengan juga untuk fontnya juga harus disesuaikan, yaitu font IDBX Sans kurang 49. Oke. Untuk so big. Ini kita perlu atur yang 39 di sini. Oke, 39 lebih enough. Selanjutnya untuk yang satu yang lagi, yaitu future career prospect 15. Selanjutnya yaitu mengenai identitas kita. Pai dari software fontnya sama. Ketiga elemen ini memiliki font yang sama, yaitu IBM Sans. Nah, mungkin teman-teman masih belum familiar, saya pun juga belum familiar ini IBM ini apa gitu. Ini sebuah apa ya, font yang baru, tapi untuk yang Sans-nya itu sudah familiar, hanya saja untuk IBM IBX. What is that, bro? I don't know. IBM Sans. Ini juga perlu diatur ya. Nah, kenapa kita perlu mengatur untuk menyesuaikan dengan yang ada di elemen? Karena itu adalah rangkaian yang sudah kita rencanakan, jadi sudah masuk ke dalam apa ya, sudah ada aturannya lah, mana yang baik dan mana yang perlu dikerjakan. Jadi kalau kita tidak mengikuti panduan tersebut ya, buat apa kita membuat sebuah rencana, ibarat sebuah kurikulum lah. Kalau teman-teman buat kurikulum sendiri gitu ya kan, tapi kurikulum tidak dipakai kan sayang gitu, buang waktu dan tenaga. Ini saja catatan juga buat teman-teman yang membuat
semuanya diperhatikan dong. Karena sebuah kurikulum ataupun rencana rangkaian atau sketsa itu harus dipikirkan secara matang agar menjadi sesuatu yang baik. Oke, ini yang terakhir. Pertama, kita membuat sebuah copyright. Kenapa? Ya, biar ini adalah sebuah template yang resmi punya kita, ya, yang kita klaim. Ya, walaupun mungkin copyright tidak sesederhana ini tulisannya. Oke, untuk fontnya Worksense ya, sudah mengingatnya. Oke, maybe enough. Oke, pas tengah sih. Maybe segini hasil. Oke, selanjutnya yaitu pada slide kedua. Nah, di slide kedua ini kita menggunakan teks aja ya. Teks, kemudian bagaimana untuk kata-katanya. White frame, oke. Worksense ukuran 14. Oke. Selanjutnya cukup sampai di situ. Untuk slide nomor 2 ini cukup sederhana. Nah, karena itu hanya memuat rumusan masalah, introduction, IBM Plex Sans 24. Nah, ini kemudian Python language, introduction. Empat jangan lupa, kemudian di bold juga ya, karena ini adalah semua materi. Nah, mungkin cukup di sini. Sip. Kemudian yang selanjutnya yaitu Python is a high level interpret language. Blah 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 with the focus. How many? Size font 14 and okay. Python is a high level. Maybe enough, but this a definition, introduction. Okay, Python and Java, introduction, and then in slide number 4 is maybe direction. Yes, direction of language applies, arah pengaplikasian bahasa ini, Python dan Java. And then seperti biasa sama dengan punyanya introduction 24 dengan tambahan bold. Oh, that's so. Oh, I'm sorry. Okay, maybe enough. So then Python versatility. Okay, Worksense 14. Worksense 14. No one bolt. Tanpa bolt. So yeah, okay, point. And put in this slide direction of language supply and this definition. And in 5 slide, any content carry direction. So just question. Are you like question? Question is a good.
With a question you can get knowledge. If you not can question, you cannot add knowledge. IBM Plex Plus. Why I talking about question is good? Because if Newton not any question, why Apple of of falling in his head, if Newton not question about it. So rumus syntaxes about gravitation, no one, not any, not create, and you not knowing about what is gravitation. Maybe Plex 24, yes, maybe bolt and enough. Okay, and in slide 6 is a photo or GPG, PNG in library, and in this anyone takes the work. Versions 44. No. Okay, 40. And okay. 6 slide atau 7 slide ya. 7 slide sudah kita rencanakan, sudah terbentuk. Saatnya finalisasi dengan menambahkan gambar-gambar yang sudah kita masukkan ke dalam library. Nah, untuk finalisasi kita akan menggunakan gambar-gambar yang ada di library. Contohnya akan kita taruh ke introduction. Ini adalah maybe this photo. Are you know what is that, guys? Are you knowing what is guy? This a guy that's so handsome, bro. What is that, man? Oh my god. Next slide. Enough this photo. Direction of language apply. Okay, maybe we not get but can change this. Carry direction, maybe that's gambar sana kacau. Relatable about this PNG, GPG. Oh, why that's a duplicate? Why must duplicate? What about it? Okay, enough. Maybe. Oh no. We must up in the front. Why? Maybe I delete this text. Okay, it's okay. And I can writing text again. Okay. And body, maybe subtitle. And no body. Subtitle, yes. And color this, maybe that's good. That's also good. Okay, enough. That's a beautiful, man. Okay, next, in this any
just PNG, just photo about data job in the future. Data job in the future. Maybe you guys, you yang sedang menonton video ini, bisa nanti akan lanjut ke video selanjutnya ya, untuk mengetahui penjelasan mengenai apa sih yang sedang saya buat ini. Karena ini adalah sebuah pokok pembahasan yang sangat menarik mengenai karir masa depan. Jadi teman-teman yang sedang lagi dilanda untuk mencari pekerjaan, ini adalah suatu opsi yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk ditonton ya. Karena ya hanya membutuhkan waktu beberapa menit, teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang insya Allah bisa menjadikan mendorong teman-teman untuk jadi lebih mengetahui lagi tentang peluang-peluang yang bisa teman-teman manfaatkan hari ini untuk kedepannya. Okay. Why I'm put the in left this photo? Because to combination this text and photo, that's a good. The end. In the end. You know song Linkin Park? Yes, that's a good. Okay, right now maybe 80% we need just finalization about element in my library. So that's it. That's photo. We need this photo to finalize. Okay, that's so good with this photo. This element. Oh my god. Okay, maybe that's photo not can swipe in. Wait. Okay, not can swipe. Maybe I can mencari elemen-elemen lainnya yang mengarah ke bawah ada, mengarah ke kanan juga ada, dan mengarah ke arah mata angin yang lainnya juga ada. Nah, oke, kita akan ke masa depan. Oke guys, aku sudah mendapatkan 3 tambahan elemen yang dibutuhkan. Tadi kan hanya ada arah ke bawah, sekarang ada pojok ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Oke, langsung saja untuk ini akan kita taruh di sini ya. Boom, selesai cukup. Ini oke. Wait. Okay. Okay, that's so difficult, guys. I cannot get. Okay, this element. Okay, so done. Oh my god, that's so personal. Okay, enough. We must. Nah, kita harus mengecilkannya menyesuaikan dengan ukuran terkecilnya. Ini apalah? Oke, kita akan bikin 2 karena kita membutuhkan 2. Oh my god. Oke, seperti ini. Kita taruh ke sini. Oke. Selanjutnya kita akan taruh ke sebelah sininya. Oke, sekarang tinggal hanya satu ini. Oke, perlu waktu untuk menunggu ya. That's super so long. And then, okay. Okay, I'm sorry. Any sponsor, guys?
Yes, you know, alarm. Okay, again, we swipe, we move, move, move. No, 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 no. Move in this side. Okay, let's go. Okay, enough, guys. That's 100% enough. Maybe we need finalization about background, and then color about this element. Maybe color red, that's so bad. Background, terutama background ini perlu diganti ya. Nah, ini adalah sebuah template presi yang telah kita buat secara manual. Sekarang kita akan demokan bagaimana kita akan membawa template presi ini dengan baik. Kita play gitu ya, kita play. Next, Python and Java, future, career prospect, bla bla bla. Again, oke, rumusan masalahnya seperti ini. Akan terjawab di bawah ini. Introduction. Okay, that's so good. Okay, direction of language supply. Okay, wow, career direction. Okay, that's so good. Future, job and opportunity. That's so good. Next, the end. Okay, that's so good. That's so beautiful. Excellent. Okay, guys, maybe maybe that's a little maybe masih kurang secara lookingnya. Tapi tidak apa-apa, ini adalah sebuah karya manual yang mana masih butuh finalisasi karena ini semuanya itu gratis dari Prezi dan tanpa bantuan dari AI tentunya. Sesuatu yang kita kerjakan hari ini masih sedikit lagi kita butuh untuk menyesuaikan dengan backgroundnya juga masih tadi belum saya siapkan ya. Nah, sebenarnya itu masih bisa disiapkan. Sebenarnya ini gratis pun Prezi bisa menyediakan template presentasinya yang bagus sebenarnya. Tadi saya juga masih lupa untuk mencari background yang bagus. Misal kalau saya mau ngasih background, saya akan kasih background codingan seperti gambar kode program seperti itu. Nah, untuk warna-warnanya ini akan saya ubah warna merah ini apa ini ya. Kemudian untuk ukurannya ini yang terutama bagian sini ini sangat tidak presisi, sangat tidak relatable, terlalu besar dan ini terlalu besar juga, dan ada yang ya semuanya tidak proporsional pada untuk khusus yang di slide nomor 1. Nah, tapi tidak apa-apa, ini adalah sebuah karya yang akan menjadi langkah awal ya untuk karya yang lebih baik ke depannya. Dan ini juga adalah karya yang perlu kita buat. Seenggaknya kita sudah tahu mengenai arah bagaimana kita membuat sebuah template presentation secara baik dan benar melalui Prezi dengan versi yang manual. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya, teman-teman semuanya. Ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya telah menyimak dengan dari awal sampai akhir apa yang telah saya lakukan hari ini karena dorongan saya, dan keasikannya mungkin asik atau asik sendiri teman-teman bisa menilainya itu sendiri bagaimana. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui apa yang telah teman-teman usahakan hari ini pastilah akan berdampak kepada hari esok itu akan seperti apa. Nah, juga saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman bagi teman-teman yang ingin mengetahui kelanjutan daripada template presentation ini, karena tentunya tidak akan berhenti sampai di sini teman-teman. Akan saya lakukan sharing hari ini dan diskusi atau pembelajaran bersama mengenai apa yang sedang saya kerjakan ini. Ini kan kita sedang membahas mengenai template-nya. Nah, selanjutnya di next video akan ada penjelasan mengenai materinya, apa yang ada dalam template ini. Nah, tentunya materi tersebut adalah materi yang sangat menarik dan yang sangat dibutuhkan dalam dunia kita saat ini, di era saat ini. Terutama dalam ranah pekerjaan itu adalah suatu hal yang kita butuhkan. Nah, itu teman-teman semuanya. Langsung next cus ke video selanjutnya. Kemudian saya terakhir ini saya mau memberitahu teman-teman semuanya bahwasanya ini nanti akan ada perubahan tadi ya. Akan saya finalisasi lagi, kemudian akan saya sehingga menjadi sesuatu bahan yang lebih layak lagi, lebih baik lagi untuk bisa dihidangkan menjadi sebuah pemaparan materi yang baik dan good looking lagi. Sebenarnya sudah good looking teman-teman, sebenarnya kan sudah estetik juga, tapi perlu untuk finalisasi agar lebih memanjakan mata. Nah, nanti akan jadi seperti apa, silakan ditonton di video selanjutnya nanti, yang dimana difokuskan kepada pemaparan materi. Nah, oke, terima kasih teman-teman, cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.